Selama menjalani proses persidangan yang dimulai pada bulan Maret silam, Ben mengaku hal ini menjadi sebuah perjalanan terberat dalam kehidupannya. Itu sebabnya Ben berharap akan ada hikmah dari proses yang cukup membuatnya terpuruk hingga akhirnya bisa kembali bangkit. Lantas benarkah hubungan komunikasi antara Marshanda telah kembali membaik seiring proses permasalahan rumah tangganya berjalan di pengadilan? Akankah Ben membuka pintu bagi Marshanda untuk menemui putri kecilnya nanti? Ya memang dari awal ini proses yang sudah berjalan dari bulan Maret ya, udah hampir lebih dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan hampir. Ya dari awal sampai sekarang memang pastinya berat lah. Ini kan cobaan dalam keluarga dan ini adalah cobaan dalam hidup aku gitu. Nah hari ini putusan, harapannya aku sangat berharap sekali supaya ini bisa dibilang akhir dari permasalahan ini, akhir dari konflik ini, dan awal dari perjalanan hidup yang baru gitu. Aku dan keluarga, mungkin juga pihak dari Caca dan keluarga juga sudah pengen menata lagi hal-hal yang mungkin selama proses ini berjalan begitu hebohnya gitu, sehingga banyak hal-hal yang tertunda atau berhenti, mungkin bisa move on lagi dengan kehidupan masing-masing. Jadi ya kalau ditanya berat atau enggak ya pasti berat, tapi sudah kita terima cobaan ini dengan lapang dada. Mungkin ada hikmah nanti yang aku percaya, insya Allah pasti kasih buat aku. Aku sadar betul kepentingan anak bertemu dengan kedua orang tuanya secara rutin, dan aku sadar betul seorang anak Sienna itu butuh sekali bertemu dengan ibunya. Jadi kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi apakah mengizinkan, apakah boleh, pasti boleh lah. Sudah ada kesepakatan atau komitmen pribadi gitu ya. Jadi ini supaya tidak simpang siur, ada komitmen pribadi dari Caca dan Ben selaku orang tua untuk sama-sama mengasuh anak gitu ya. Lebih detailnya kalian pasti tahu lah ya, pasti dalam hal juga bertemu, mengasuh dan merawat.
video ya kayaknya. Jadi kan jadi video. Kalau Proses perceraian rumah tangga pasangan Marsyanda dan Ben Kasyafani akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang yang selalu digelar tertutup, mantan VJ MTV itu juga mendapat hak asuh terhadap buah hati kesayangannya yang bernama Shena Amirah Kasyafani yang kini berada di bawah pengawasannya selama mantan istrinya menjalani perawatan terkait penyakit yang diidapnya. Meski demikian, Ben tidak terlalu bergembira dengan adanya putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tersebut. Lantas apa sebenarnya membuat Ben tidak terlalu memikirkan hasil dari persidangan yang telah bergulir hampir 7 bulan itu, dan benarkah pihak Marsyanda akan mengajukan banding? Kayaknya nggak ada satupun yang bahagia di sini ya, dalam arti itu buat aku itu bukan satu hal yang fokus aku bukan di situ. Itu hanya yang kita perjuangkan untuk kebahagiaan anak, untuk kepentingan anak. Jadi sekarang yang aku pikirkan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku bisa mendidik Siana, membesarkan Siana, sebuah tanggung jawab yang besar buat aku supaya dia bisa menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang baik, pintar, sehat, dan tumbuh kembangnya secara psikologis juga baik, sehingga ya menjadi anak yang membanggakan dan bisa berbakti buat orang tuanya dan juga buat negara gitu. Itu yang menjadi fokus aku dibandingkan memikirkan bahagia menang siapa yang kalah. Bukan itu sih fokusnya. Majelis Hakim itu berpendapat bahwa tujuan dari rumah tangga itu sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu majelis memutuskan bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat itu dikabulkan, gitu kira-kira itu satu. Yang kedua, masalah pengasuhan anak dan perwalian anak, majelis hakim berpendapat untuk berada di bawah penggugat rekonvensi atau ayah kandungnya dari Ben, begitu. Dan tentunya ini kan putusan tingkat pertama, ya. Walaupun perwalian ini jatuh ke pihak Ben, majelis tadi menyarankan dalam putusannya bahwa ada hak ibu kandung juga di situnya karena anak ini di bawah umur. Nah, kemudian mengenai upaya hukum, apakah dari Marsyanda akan mengajukan upaya hukum misalnya banding gitu ya? Itu kami masih dalam tahap pikir-pikir. Marsyanda mengaku sempat disuntik lemas dan diisolasi di kamar 106 Rumah Sakit Abdi Waluyo. Namun ternyata apa yang dilakukan sang ibunda yang diyakini sebagai bentuk kasih sayang terhadap si buah hati memiliki resiko hukum. Tindakan yang membuat Marsyanda merasa disekap bisa dikategorikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Rianti terancam pasal kekerasan fisik maupun psikis yang terkandung dalam Undang-Undang KDRT. Dilihat dari sisi hukumnya, ibunya tidak boleh melakukan penyekapan ataupun mengisolasi Marsyanda, karena itu adalah pelanggaran terhadap kemerdekaan seorang dan pelanggaran hak asasi terhadap manusia sebenarnya, Mbak. Dan di hadapan hukum, langkah Marsyanda melaporkan ibundanya ke polisi juga dibenarkan. Namun ini bukanlah langkah yang bijak, apalagi berkaitan dengan hubungan darah antara anak dan orang tua. Mediasi dan upaya mencari solusi secara kekeluargaan tetap dianggap sebagai langkah terbaik. Intan Mayastri, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.